Selamat pagi semuanya anak-anak. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Anda berada saat ini. Nah, di video kali ini, Ibu akan berbagi materi kepada kalian semuanya seputar materi tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, sebelum Ibu menjelaskan secara mendetail mengenai materi ini, mohon jangan lupa Anda mencatat dan membuat peta konsepnya. Apabila sudah, mari kita melanjutkannya. Apakah kalian tahu apa itu sistem pernapasan pada manusia? Ya, betul sekali. Manusia memiliki sistem pernapasan yang berfungsi untuk menghirup oksigen dan mengedarkannya ke seluruh tubuh serta mengeluarkan karbon dioksida. Jadi, sistem pernapasan pada manusia adalah sistem organ yang digunakan untuk menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Sistem pernapasan ini terdiri atas beberapa organ. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk mari kita bahas tuntas di video ini. Yang pertama, hidung. Hidung merupakan tempat atau pintu utama udara dihirup. Melalui hidung, manusia menghirup oksigen untuk disalurkan ke dalam paru-paru. Sebagai pintu utama, hidung harus menyaring udara yang masuk ke tubuh. Untuk itu, terdapat bulu hidung yang tugasnya menyaring debu halus agar tidak masuk ke tubuh. Yang kedua, faring. Faring sering juga disebut sebagai tenggorokan bagian atas manusia. Faring ini bentuknya seperti tabung dan letaknya di belakang rongga hidung. Fungsi dari faring ini adalah sebagai penyalur. Jadi, udara yang masuk ke tubuh disalurkan lewat faring ke trakea. Yang ketiga, epiglotis. Epiglotis bentuk berupa lipatan pada tulang rawan dan letaknya tepat di belakang lidah. Epiglotis ini mirip seperti katup. Saat bernapas, ia akan terbuka, dan saat kita makan, ia akan tertutup agar makanan kita tidak masuk. Saat seseorang tersedak ketika minum atau makan, artinya makanan atau minuman mencoba masuk ke pernapasan, lalu epiglotis menutupnya. Yang keempat, laring. Laring sering juga disebut sebagai kotak suara dan letaknya berada di persimpangan faring. Laring memiliki uap pita suara yang bertugas memproduksi suara. Ketika kita berbicara, maka ada udara yang keluar dari mulut. Udara ini lewat melalui pita suara yang berhimpit, akibatnya timbullah getaran. Yang kelima, trakea. Trakea sering-sering juga disebut sebagai batang tenggorokan. Trakea tersebut tugasnya adalah mengalirkan udara ke paru-paru. Bentuk trakea sendiri seperti tabung berongga lebar yang terhubung langsung pada bronkus paru-paru tersebut. Trakea merupakan salah satu organ pernapasan manusia yang sangat penting. Yang keenam, bronkus. Bronkus bentuknya menyerupai tabung.
Pada bronkus terdapat silia atau rambut kecil dan bergerak secara bergelombang. Gerakan tersebut membuat dahan dan lendir keluar ke tenggorokan. Dahan atau lendir yang terdapat pada tabung bronkiolus tersebut bertugas mencegah debu masuk ke paru-paru. Yang ketujuh, bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang bronkus yang bertugas menyalurkan udara ke alveolus. Selain itu, tugas lain dari bronkiolus adalah mengendalikan jumlah udara yang masuk ke paru-paru ketika kita bernafas. Yang kedelapan, paru-paru. Paru-paru sendiri letaknya berada di dalam tulang rusuk dan jumlahnya sepasang. Paru-paru merupakan tempat menampung udara, sehingga oksigen tersebut bisa disalurkan ke tubuh. Oksigen yang terdapat pada udara tersebut akan dialirkan ke pembuluh darah. Pekerjaan ini dibantu juga oleh pompa dari jantung. Dengan demikian, tubuh manusia bisa tetap bekerja. Yang kesembilan, alveolus. Pada paru-paru terdapat kantong-kantong kecil yang disebut sebagai alveolus. Alveolus ini merupakan tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Karbon dioksida akan dialirkan ke alveolus sehingga dapat dihembuskan keluar tubuh. Yang ke-10, diafragma. Diafragma merupakan pemisah rongga dada dan juga perut. Diafragma ini bentuknya berupa otot dan dapat digunakan untuk memperluas paru-paru. Para penyanyi atau perenang biasanya memanfaatkan diafragma untuk membuat daya tampung paru-paru jadi lebih luas. Itulah materi yang bisa Ibu paparkan kepada kalian di video ini. Semoga apa yang barusan Anda dengar dan pelajari dapat disimak dan diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian saja pertemuan kita kali ini. Ibu akan menyapa kalian semua. Selamat pagi, ya aho. You're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I